Oke anak-anak, silakan ketua kelas pimpin doa. Berdoa mulai. Cukup beri salam. Oke anak-anak sekalian, hadir semua. Nihil ya? Iya. Insya Allah kelas ini memang luar biasa. Ketika saya masuk ke kelas ini, hati saya berdebar-debar. Masya Allah. Karena kelas ini perfect, ya. Anak-anak sekalian, hari ini kita belajar tentang ya. Oke, ini tema kita hari ini. Tolong dibaca, Mas Ujung, Pak Hadi. Berpikir kritis dan demokratis. Luar biasa. Ini tema kita untuk hari ini. Ya. Berpikir kritis dan demokratis. Ya. Sebelum masuk ke tema ini, saya mengulang dulu materi yang sudah Bapak sampaikan 1 minggu yang lalu tentang bekerja keras dan tanggung jawab. Suci, apa itu bekerja keras? Apa ada tahu Suci? Sungguh-sungguh, good, bagus. Yang laki-laki, apa itu? Apa dalil tentang bekerja keras? Surah-surah? Al-Hazar. Bukan satunya. Al-Imran. Bukan. Itu apa? At-Taubah ayat 20 malu. At-Taubah 105. Ya, materi yang lalu adalah tentang bekerja keras dan tanggung jawab. Ya, dalil yang bersangkutan tentang tema itu At-Taubah 105 itu tentang bekerja keras dan Pasal ayat 18 tentang tanggung jawab. Karena sekalian, kita masuk tema ini sekarang. Tujuan dari pembelajaran ini adalah supaya kalian tahu tentang dalil berpikir kritis dan demokratis. Yang pertama, yang kedua, kalian bisa mengimplementasikan berpikir kritis dan demokratis sesuai dengan dalil tersebut, yaitu Quran surah Al-Imran ayat 190 dan 191. Anak sekalian, oke? Saya ingin menampilkan slide ya tentang tema kita hari ini, yaitu tentang berpikir kritis dan demokratis. Yang pertama, oke, ini adalah beta konsep yang akan kita pelajari nanti. Yang pertama, kalian harus menghafal ayat tersebut dari tentang berpikir kritis dan demokratis. Yang kedua, kalian tahu tentang hakikat berpikir kritis sesuai dengan ayat tersebut. Yang ketiga, tentang asbabun nuzul. Yang selanjutnya tentang isi kandungan ayat tersebut. Yang selanjutnya arti kata dan tajwid. Itu yang harus kalian kuasai. Ketika kalian sudah menguasai ini, berarti tuntaslah pembelajaran kita. Oke? Oke. Kita jelaskan kelas dulu, jelaskan sebentar ya. Selanjutnya, ini ada tentang makna memaknai kritikal di alam demokrasi. Selanjutnya ada wawasan Islam. Ini tentang Quran surah tadi, dalilnya yang harus kalian hafal dan kalian presentasikan nanti. Selanjutnya ini hukum tajwidnya, ya. Jadi hukum tajwid tentang Al-Imran ayat 190. Oke, anak sekalian, ini adalah tema diskusi kita, yaitu mengevaluasi tentang atau mengidentifikasi tentang hukum tajwid Al-Imran ayat 190 ayat 191. Itu untuk diskusi yang pertama, pertemuan pertama ini, yaitu ini. Oke, silakan dibuat kelompok 55. Silakan, Mbak. Ya, silakan. Oke, anak sekalian, diskusinya cukup. Oke, kelompok yang dapat undian
Itu kelompok 2. Silakan kelompok 2 mempresentasikan sesuai tugas tadi. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai berpikir kritis dan berpikir demokratis. Sudah dijelaskan di slide Bapak tadi bahwasanya untuk dalil dari berpikir kritis dan berpikir demokratis itu adalah Quran surah Al-Imran ayat 190 dan 191. Yang pertama kami akan membahas mengenai hukum tajwid yang akan disampaikan oleh pertama kita akan membacakan ayatnya dulu yang akan dibacakan oleh Kak Marisha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Baik, itulah tadi pembacaan Quran surah Al-Imran ayat 190 sampai 191 beserta artinya. Kemudian kita masuk ke dalam hukum tajwid yang terdapat pada dua ayat tersebut yang akan dibacakan oleh Riani dan Eka. Baiklah, untuk ayat yang ke-190 itu hukum tajwidnya yang pertama inna. Di situ terdapat guna. Kemudian fi itu adalah matobi'i. Kemudian fis samawa itu terdapat asyamsiyah. Kemudian wan naha itu juga terdapat guna. Kemudian albab itu terdapat qalqalah kubro. Selanjutnya untuk ayat 191 ada lina, yaitu matabi'i, nawaha, lafaz Allah yang dibaca tafkhim, qaf huruf qalqalah, unda mad tabi'i, ta huruf qalqalah, khalaqta itu qalqalah sughra. Baik, itulah tadi hukum tajwid yang terdapat pada Quran surah Al-Imran ayat 190 dan 191. Kemudian kita lanjut kepada pengimplementasian kedua ayat tersebut dalam kehidupan sehari-hari yang akan disampaikan oleh Falka dan Suci. Baik, jadi yang pertama itu ada implementasi tentang berpikir kritis. Contohnya ada seorang murid, qadarullah dia ingin pergi ke sekolah, akan tetapi bannya bocor di jalan. Tetapi dia tidak kehabisan akal. Dia menelpon temannya dan meminta bantuan, maka dari itu dia berhasil pergi ke sekolah. Cukup? Lagi silakan. Contoh berpikir demokratis adalah Rianti ingin menanyakan saran kepada teman-temannya tentang permasalahannya. Kemudian Rianti menerima saran-saran dari teman-temannya tersebut. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan? Kelompok 1, kelompok 3, apa ada yang ditanyakan? Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kita dari kelompok 2 ingin bertanya, apa hikmah kita mempelajari Quran surat Ali Imran ayat 190 dan 191? Sekian dari saya. Wassalamualaikum. Ya, hikmahnya apa? Jawab. Ya. Oke, baik, kami akan jawab pertanyaan dari kelompok 1 yang akan dijawab oleh TK Kimia. Baiklah, hikmah dari Quran surah Al-Imran ayat 190 dan 191. Di situ Allah menyebutkan bahwa dalam penciptaan langit dan bumi itu
Dan dalam pergantian malam itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi, jika dalam keadaan apapun kita itu harus selalu berpikir kritis, karena itu juga termasuk kebesaran Allah. Oke, menggunakan akal ya. Oke, good. Kasih aplaus dulu. Oke, anak-anak sekalian, luar biasa presentasi dari kelompok 2. Ya, seperti itu ya. Kita bisa menjelaskan ya isi kandungan yang terdapat dalam Quran surah Al-Imran ayat 190 dan 191 tentang berpikir kritis dan demokratis. Pada kesempatan ini, terakhir ini, Bapak ingin menyimpulkan ya pada pertemuan pertama ini bahwa Quran surah Al-Imran ayat 190 ya itu tentang berpikir kritis dan demokratis yang harus kalian implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pengimplementasian tersebut adalah dengan cara meningkatkan keimanan kalian ya dengan melihat bulan, bintang, siang dan malam. Itu merubah pola pikir kalian bahwa itu semua ada yang menciptakan ya. Dengan kalian menyadari itu, tentu kalian akan menambah rasa iman kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya cukupkan pertemuan hari ini. Untuk mengevaluasi pertemuan hari ini, Bapak kasih tugas pertanyaan, tolong dikerjakan selama 10 menit ya. Ini tolong dikerjakan soal berikut. Ya, soalnya cukup 5 saja. Tolong dicatat untuk mengevaluasi 5 dengan waktu 10 menit ya. Tolong dicatat di buku kalian lalu kumpul. Ya. Soal nomor 1. Uraikan cerita yang mencerminkan implementasi dari Quran surah Al-Imran ayat 190 dan ayat 191. Implementasi ya dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 2. Satu aja, Pak. 5. Nomor 2. Analisis Quran surah Al-Imran ayat 190 dan 91. Analisis, ya analisis itu dianalisis ya oleh hukum tajwidnya, ya terkandung dalam itu apa, isi kandungannya apa. Oke. Nanti itu nomor 3. Nomor 3, uraikan asbabun nuzul yang terdapat dalam ayat tersebut. Udah 2 lagi. Santai aja, ini bukan sesuatu yang susah. Yang nomor 4, ceritakan yang ada dalam gambar di depan. Banyak banget. Ya. Itu lagi. Ceritakan. Ya. Ya bolehlah milih. Satu ya, Pak. Milih ya. Satu kelompok satu pilih. Itu kami Kamu pilih pilih. lagi belajar sama Bapak. Boleh. Ya, kamu milih. Oke, soal terakhir. Nomor 5. Tulis Quran surah Al-Imran ayat 190 beserta artinya. Ya Allah. Oke, cukup soalnya. Ya, silakan. Berapa menit, Pak? 5 menit. Katanya Ya, 10 10 menit. Ya, 10 menit. Siap. Oke. 10 menit silakan dikumpul. Ya, tunggu selama 3 menit. Saya koreksi. Bapak ya, 3 menit cukup. Ya. Bapak, insya Allah kan dia. Oke, anak-anak sekalian, dari hasil ini, masya Allah, ya nilai kalian bagus semua. Ya, tidak ada nilai rendah. Itu berarti kalian sudah paham materi ini. Pertemuan pertama ya tentang analisis Quran surah Al-Imran ayat 190. Oke.
Ini silakan dibagi Mbak. Ini ya, Mbak Eka juga boleh. Silakan dibagi. Dan untuk tugas di rumah, kalian hafalkan Quran surah Ali Imran 190 dan 191 beserta artinya. Oke, paham? Nah, mudah-mudahan pertemuan hari ini bisa menyenangkan dan bisa menambah ilmu untuk kita semua. Dari Bapak, dari sekian sampai ketemu minggu depan dengan tema yang sama, masih sama. Oke, saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai